Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Senin 3 Januari 2022. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus terus menyertai kehidupan kita yang pastinya mendatangkan kebahagiaan dalam perjalanan hidup kita. Puji nama Tuhan. Sampai pada hari ini, hari Senin 3 Januari 2022, pembacaan kita dalam kitab yang baru, yakni kitab Syair. Yang kedua setelah Ayub, yakni kitab Mazmur. Kiranya firman yang kita baca pada hari ini, Mazmur pertama, boleh memberkati kita sekalian dan boleh menumbuhkan iman percaya kita pada Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Mari kita akan terlebih dahulu berdoa bersama untuk kita belajar firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas hari ini. Tuhan percayakan hari yang baru kepada kami, dan kami percaya bahwa Tuhan terus menuntun hidup kami melalui firman Tuhan, menjadi penerang hidup kami supaya kami tidak salah langkah dan hidup kami berkenan karena kami melaksanakan, menggenapi apa yang telah Tuhan firmankan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jalan bahagia telah Tuhan sediakan, yakni dengan cara kita menerapkan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Itulah kebahagiaan dari orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan menjadi anak-anaknya. Sekali lagi, kebahagiaan kita adalah tak kala kita dapat menerapkan firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Seperti Paulus menyebutkan dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-6, bahwa orang yang bahagia adalah orang yang dibenarkan oleh Allah. Catatan sejarah dari orang-orang percaya mengungkap bahwa bahagia adalah ciri utama mereka yang diekspresikan melalui sukacita, termasuk ketika menghadapi pencobaan, penganiayaan, mereka menderita, tetapi bahagia dan tetap mengalami sukacita. Perkataan Kristus yang mengatakan, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah." Itu dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10b. Ini menjadi nyata dalam hidup mereka yang datang kepada Tuhan dan mengalami kehidupan yang berkelimpahan. Tetapi banyak dari kita tidak mengalami hal seperti itu. Kadang-kadang kesedihan dan sungut-sungutlah yang mewarnai kehidupan kita. Pemazmur mengungkapkan rahasia di balik itu adalah hidup orang benar. Orang benar selalu bahagia di setiap musim dalam kehidupannya. Orang benar akan tetap bersukacita walaupun keadaan tidak berpihak kepada mereka. Pemazmur mengumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Tak hanya itu, ada jaminan bahwa apa saja yang diperbuatnya berhasil. Lalu bagaimanakah menjadi orang yang dibenarkan? Alkitab menyebutkan bahwa seseorang dibenarkan bukan karena perbuatan baiknya, bukan karena amalnya, bukan karena segala sesuatu yang kita kerjakan, tetapi kita dibenarkan karena iman. Itu penting sekali, karena ini menjadi landasan kehidupan kita di dalam kehidupan sebagai orang percaya, orang Kristen. Kita dibenarkan karena iman. Iman yang menyelamatkan adalah mengenal dan mengandalkan Yesus Kristus saja, titik. Beriman kepada Kristus artinya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat artinya mempercayakan hidup kita hanya kepadanya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita percaya kepadanya, implementasinya kita percaya kepada firman-Nya. Salah satunya dengan merenungkan firman-Nya setiap waktu. Kalau dalam Mazmur 1 dikatakan merenungkan firman-Nya siang dan malam.
Artinya ada satu kerinduan orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk terus belajar firman Tuhan. Kegemarannya adalah menggali firman Tuhan, merenungkannya, dan menerapkannya dalam hidup setiap hari. Merenungkan firman Tuhan berarti menjadikan firman itu sebagai patokan atau standar hidup. Merenungkan bukan berarti mencari yang enak-enak saja, yang cocok-cocok saja untuk kita. Tetapi merenungkan artinya menghayati apakah firman itu sudah saya laksanakan, atau sedang saya laksanakan, atau belum saya laksanakan. Kalau kita sudah, tentu saja kita terus terapkan firman itu. Kalau kita belum, kita mau mengoreksi diri, kita mau belajar hidup dalam ketaatan. Sekali lagi, merenungkan firman Tuhan berarti menjadikan firman itu standar dari kehidupan kita. Dengan demikian kita akan disebut orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Karena hidup dalam rencana dan kehendaknya. Berbahagia pada situasi apapun adalah ciri orang yang beriman kepada Tuhan. Sebaliknya, karena iman kepada Tuhanlah kita disebut orang-orang yang berbahagia. Pertanyaannya sekali lagi, apakah kita mau berbahagia? Mari kita di dalam Tuhan, mari kita di dalam firman-Nya, merenungkannya siang dan malam, dan menerapkannya. Itulah orang yang berbahagia. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa mengucap syukur atas firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Kami mau menjadi orang-orang yang berbahagia karena kami melandaskan hidup kami kepada Tuhan, dan kami mau terus menggali firman Tuhan, mencari kehendak Tuhan, dan menerapkannya dalam kehidupan kami setiap hari. Kami meyakini bahwa diri kami kurang dan terus ingin diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Bukan saja menuntun kami hidup yang benar, tetapi juga mengoreksi kami ketika kami salah dan berdosa, dan menolong kami untuk dipulihkan. Karena kami tahu melalui firman Tuhan juga kami belajar bahwa Engkau Allah yang mengasihi, Engkau Allah yang mengampuni. Untuk mengampuni kami, Engkau harus menderita, mati di kayu salib. Terima kasih ya Tuhan atas pengorbanan-Mu, sehingga melalui kitab suci kami bisa mengerti dan menjadi kebahagiaan bagi kami. Sekali lagi kami mau turut dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan, tak kala kami merenungkan firman itu dan menerapkannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Sekali lagi mampukan kami untuk kami dapat terapkan dalam hidup kami setiap hari. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.